Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Mama, papa, adik, kakak, sehat semua kan? Adik-adik patut bersyukur karena punya mama dan papa dan selalu melindungi kalian. Terlebih Tuhan kita yang senantiasa melindungi kita hari demi hari. Tema ibadah kita pada pagi ini adalah Aku Selalu Terlindungi. Mari kita siapkan hati dan pujian ucapan syukur karena kasih sayangnya itu. Dari Kidung Ria nomor 163, Segala Puji Syukur. Mari kita menundukkan kepala dan mengaku yang demikian. Ibadah remaja minggu pada saat hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya. Kiranya salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus tercurah untuk kita. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 13 yang demikian firman-Nya. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga kita kuat karena kasih dan kuasa Allah. Allah kita itu kuat dan perkasa. Allah yang selalu melindungi keluarga kita siang dan malam. Kita patut mensyukuri untuk semua perlindungan Tuhan. Mari kita pujikan dari Kidung Ria nomor 8, Besar dan Perkasa Allah kita.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, dan kehidupan yang sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah memberikan kepada kami Bapak Ibu yang baik dan saudara yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun karena kami seringkali masih berbuat dosa kepada Bapak Ibu kami, adik-adik kakak kami, sehingga kami selalu mendukakan mereka Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dan ajarilah kami untuk selalu mengampuni dan menyayangi mereka. Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kami undang berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7, yang demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Adik-adik, kami persilahkan duduk kembali. Remaja yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan tertulis dalam Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23 yang disampaikan oleh Ibu GI Resa Martaria. Tapi sebelumnya, marilah kita menyanyi lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama memfokuskan diri kita untuk kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah kami yang sangat baik, yang selalu mencintai kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kami, anak-anak remajamu, benar-benar bisa berbahagia karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namamu. Walaupun kami masih melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tetapi Bapak, itu tidak mengurangi sukacita kami, tapi di mana kami selalu merasakan betapa Allah selalu menjagai kami dan tetap menjangkau kehidupan iman kami. Sehingga pada saat ini kami akan berproses untuk bisa menumbuhkan iman kami,
menumbuhkan rasa percaya kami kepadamu lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Fokuskanlah hati kami Tuhan, sehingga kami mengikuti ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas ataupun karena kami disuruh oleh orang tua kami, tetapi kami membutuhkannya sebagai bekal iman kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, beribu terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan siap menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik remaja yang kasih Tuhan, pada saat ini bacaan kita diambil dari Injil Matius pada pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-23. Ya, Injil Matius pada pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai 23. Nah, ada beberapa perikop yang masuk di dalam pembacaan tersebut. Tetapi mari pada saat ini kita akan membaca beberapa perikop tersebut. Ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkilaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar. Terlebih, kita yang berbahagia adalah orang-orang yang mau melakukan kebaikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, adik remaja yang dikasih Tuhan, renungan kita pada saat ini diberi judul, "Aku Selalu Terlindungi." Di sini Kak Rere bilang, aku itu bukan hanya huruf A-nya yang kecil saja atau kita,
tetapi juga menuju atau menunjuk kepada pribadi Yesus. A besar, aku selalu terlindungi. Nah, menurut adik-adik remaja, di manakah sih tempat teraman yang menurut versi kamu deh? Di manakah menurut adik-adik itu tempat teraman? Ada yang berbicara di rumah, ya di rumah bagian mana? Karena saya tuh suka merasa aman itu, nyaman itu saat saya berada di kamar saya sendiri. Saya suka merasa aman saat saya berada di kafe. Saya merasa aman saat saya berada di rumah teman saya. Nah, versi kalian pasti banyak yang berbeda. Kalau kita sudah berbicara tentang tempat teraman itu di mana, lah menurut adik-adik sebenarnya definisi aman itu apa sih? Definisi aman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bisa Kak Riri sebutkan di sini adalah yang pertama bebas dari bahaya. Yang kedua bebas dari gangguan. Yang ketiga tersembunyi. Tidak merasa takut dan merasa terlindungi. Itu setidaknya definisi yang bisa Kak Riri bagikan kepada kalian agar kalian benar-benar memahami kata aman. Nah, dari situ kita bisa benar-benar menentukan di mana sebenarnya tempat teraman kita. Apakah memenuhi sesuai dengan definisi yang Kak Rere sampaikan tadi? Nah, itu adik-adik remaja pasti benar-benar bisa memahami. Nah, kembali kepada bacaan kita pada saat ini. Di mana kita tadi sudah membaca bagaimana kisah Bunda Maria dan Bapak Yusuf serta bayi Yesus berjuang untuk bisa lepas dari kejahatan yang akan dilakukan oleh Raja Herodes. Di mana Bunda Maria dan Bapak Yusuf ini mencari tempat teraman bagi mereka, ya karena mereka harus menghindari bahaya-bahaya ini agar apa? Agar Yesus tetap hidup, agar Yesus bisa tumbuh, agar Yesus bisa menjadi berkat bagi banyak orang pada saat itu, terlebih menjadi berkat bagi kita saat ini. Nah, saat kita juga bisa melihat bahwa ada ancaman yang ditujukan kepada bayi Yesus dalam bacaan kita, maka dari itu mereka benar-benar bergegas untuk pergi ke Mesir. Karena mungkin pada zaman itu Mesir adalah tempat yang tidak dimiliki, atau maksud saya gini, adalah tempat di mana Herodes tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala hal yang berada di sana. Maka dari itu Bunda Maria dan Bapak Yusuf mengira dan meyakini bahwa Mesir adalah tempat teraman bagi mereka untuk sementara waktu. Kenapa Bapak Yusuf dan Bunda Maria yakin akan hal itu? Karena malaikat juga berbisik kepadanya. Nah, disinilah kita harus bisa memahami bahwa setiap dari kita itu pasti mempunyai naluri untuk mempertahankan kehidupan kita. Seorang manusia akan selalu mencari tempat teraman bagi mereka agar mereka bisa bertumbuh, agar mereka bisa merasakan kenyamanan, agar mereka bisa mengembangkan kehidupannya. Itulah kita. Tetapi memang tidak ada tempat teraman yang 100% aman. Pasti tetap ada banyak masalah, tetap banyak godaan. Tetapi setidaknya kita tetap merasa aman berada di sana. Ini masalah raga ya, saat kita membaca di sini, di mana Bunda Maria dan Bapak Yusuf mencari tempat teraman bagi raga mereka. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan setiap manusia yang mencari tempat teraman bagi kehidupan rohani mereka? Manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan satu sisi atau sisi jasmania saja.
Tetapi bagaimana manusia tersebut memiliki keperluan, memiliki kebutuhan untuk tetap menghidupi kebutuhan rohani mereka, atau kalau dalam keyakinan kita, kita menyebutnya kehidupan iman kita. Iman Kristen, iman yang percaya kepada rancangan penyelamatan Allah Bapa yang disampaikan kepada Yesus Kristus, yang diteruskan oleh para murid dan akhirnya diteruskan sampai kepada kita. Maka dari itu, adik-adik remaja yang kasih Tuhan, jangan merasa bosan untuk pergi atau mendengarkan khotbah-khotbah. Atau kalian nanti diberi kesempatan untuk bisa beribadah lagi di gereja, jangan bosan. Karena itulah permohonan terakhir dari Yesus untuk menjadikan semua bangsa adalah miliknya. Nah, yang diutus siapa? Ya, yang diutus awal mulanya adalah dari Bapak dan Ibu Pamong, kakak-kakak Pamong yang berjuang luar biasa, tanpa kenal lelah, selalu mencari kreativitas luar biasa agar apa? Agar kalian semua mendapatkan berkat, merasakan karya penyelamatan dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Kisah Ibu Maria dan Bapak Yusuf itu terjadi bukan karena keinginan mereka, tetapi ada kehendak Allah yang menghidupi di sana. Mereka dituntun oleh Allah Bapa agar mereka mendapatkan keselamatan. Mereka dituntun menuju tempat aman, yaitu ke tanah Mesir. Mereka dituntun untuk menuju ke Nazaret, karena itulah yang sudah benar-benar dinubuatkan oleh para nabi dan akhirnya digenapi oleh kehadiran Yesus Kristus. Maka dari itu, adik-adik remaja yang kasih Tuhan, Allah selalu mencari cara agar kita bisa mendapatkan tempat teraman bagi kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan iman kita. Ya karena itulah Tuhan kita selalu memberikan kita tempat teraman bagi kita, yaitu di mana? Di hatinya. Karena Tuhan tahu, di hatinya hanya untuk adik-adik sekalian. Dan adik-adik harus tahu bahwa hidup Tuhan hanyalah tertuju untuk orang-orang yang percaya kepadanya ataupun untuk orang-orang yang belum percaya kepadanya. Maka dari itu saat kita memaknai judul pada saat ini, aku selalu terlindungi, itu membuktikan bahwa bukan hanya Yesus saja yang dilindungi, bukan A besar saja yang dilindungi, tetapi aku, A kecil, kita juga akan selalu dilindungi. Melalui keberadaan keluarga kita, Bapak dan Ibu, mungkin juga ada remaja yang merasakan kehidupan yang mungkin tidak seperti itu, di mana mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan, melihat orang tua berpisah atau orang tua meninggal. Di situ percayalah bahwa Allah akan senantiasa mengutus banyak orang untuk tetap menunjukkan kepada kalian bahwa kalian berhak mendapatkan tempat teraman, berhak mendapatkan berkat dari Allah. Jadi jangan merasa khawatir, karena Allah akan menunjukkan kuasa-Nya dan menunjuk banyak orang untuk memberkati, untuk membersamai, untuk mencintaimu, untuk mengasihimu. Selamat berjuang, selamat belajar untuk tetap bisa belajar memaknai kebaikan Allah. Memang sangat susah bagi seumuran kalian, tapi Kak Rere percaya, kalian akan benar-benar bisa menemukan makna hidup kalian saat kalian mau mengenal Allah melalui Yesus lebih dekat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya. Yang demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik remaja yang kasih Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama-sama akan menyerahkan kehidupan kita melalui doa syafaat. Mari kita benar-benar berdoa dengan hati kita, bukan hanya sekedar menutup mata kita, tetapi kita benar-benar berkomunikasi dengan Allah kita. Bicaralah kepada Allah kita, karena Dia ada di dalam setiap doamu. Yuk, mari kita berdoa yang nantinya akan kita akhiri dengan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Ketika kami menyadari bahwa kehidupan kami ini sangatlah terbatas ataupun rapuh, kami percaya bahwa Allah yang selalu memampukan setiap kami, khususnya kami anak-anak remaja, adik-adik remaja, yang selalu berproses untuk bisa memberikan hati kami percaya kepada Kristus. Mungkin kami belum bisa dengan baik untuk fokus menangkap segala sesuatunya dengan baik ya, karena kami belum bisa dewasa secara iman kami. Tetapi saat kami selalu mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, mendapatkan kesempatan untuk melayani, kami percaya bahwa kami akan selalu diajak untuk memahami tujuan kami diciptakan. Tujuan kami dihadirkan di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang saja, bukan untuk hidup semaunya, tetapi untuk Tuhan saja. Berkati kehidupan kami Tuhan, studi kami, sosial kami, iman kami, keegoisan kami pun, Tuhan yang akan selalu menuntun kami. Sehingga kami akan dituntun menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Agar kami bukanlah menjadi sosok yang diam di tempat atau mundur, tetapi kami akan dituntun menjadi sosok yang mau maju. Tidak apa-apa, kami berjalan tertatih. Yang terpenting kami tahu kami berjalan ke depan. Bapak, pada saat ini pun kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami dimanapun dan apapun keberadaan mereka. Bagi setiap kami yang masih merasakan kasih sayang lengkap dari orang tua kami sangat bersyukur. Ataupun ada dari diri kami yang tidak bisa merasakan kasih sayang dari orang tua kami karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami mengerti. Tuhan yang akan selalu mencintai kami. Tuhan yang akan selalu memampukan setiap kami, agar kami tetap kuat walaupun kehidupan kami mungkin rusak, rapuh. Tetapi kami masih bisa dibentuk, masih bisa dipertahankan secara utuh untuk bisa menggapai kehidupan kami menjadi lebih baik dari kehidupan kami sebelumnya. Apapun yang kami rasakan pada saat ini, pergolakan kami sebagai adik-adik remaja, kami serahkan kepada Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Dan pada saat ini pun, kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan sertai,
sehingga kami bisa tetap memantapkan hati kami untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Jember, PTM, dan yang lainnya. Tuhan yang akan selalu menyertai setiap kami. Dan doa ini Tuhanku, akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami pujikan pada saat ini. Tuhan Allah Bapa telah banyak memberikan kepada kita berkat yang melimpah, udara yang segar, kesehatan, kepandaian, dan masih banyak lagi. Karena itu, marilah kita mengucap syukur senantiasa dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, dengan diiringi pujian bawa persembahanmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengumpulkan sedikit
dari rezeki yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan berkat kesehatan, kesukacitaan dan kepintaran kepada kami. Terlebih juga Engkau telah memberikan berkat berupa harta benda kepada kami Tuhan. Tuhan, kami selalu berusaha dan belajar untuk selalu memberikan syukur yang terbaik kepadamu Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, kiranya persembahan kami Engkau terima dan menjadi pelayanan kepada gereja-Mu di dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Marilah kita menyerahkan dan mempercayakan hidup keluarga kita sepenuhnya atas tuntunan Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing, menyertai, dan memberikan penghiburan hari demi hari. Ada sebuah berita pengutusan buat kita, semua tertulis dari Ulangan 31 ayat 6 yang demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus begitu mengasihi keluarga kita. Karena itu, marilah kita saling mengasihi semua orang tanpa ada perbedaan. Karena Tuhan adalah kasih. Kita pujikan lagu dari Kidung Ria nomor 78. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, pada saat ini mari kita selalu belajar untuk tidak menyerah, belajar untuk tetap berusaha, belajar untuk tetap mencari tahu, belajar untuk mendengar lebih banyak lagi tentang kebaikan Kristus dalam kehidupan adik-adik. Sehingga seusai kalian mendengarkan setiap firman yang kalian dengarkan setiap minggunya, itu tidak berlalu begitu saja, tetapi datang kepada hati adik-adik, diam, tinggal, dan benar-benar mengakar kuat dan menghidupi kehidupan iman adik-adik. Dan pada saat ini, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengatasi segenap pengertian kami, yang mengatasi segenap kerapuhan kami, sehingga kami tahu kami akan dimampukan oleh keberadaan Allah Bapa, keberadaan Yesus Kristus, dan keberadaan Roh Kudus, memberikan kekuatan, pengharapan, kemampuan, hingga kami bisa menjadi berkat bagi yang lain dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.